إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رسوله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمين. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Salah pagi hari ini kita akan membahas latihan ya. Masih membahas latihan tentang dhamir rafa mutasil bil mudhari ya. Silahkan dibuka modul ya. Modul latihan 8 ya. Dhamir rafa mutasil bil mudhari. Baik, sebelum kita masuk ke dalam latihan, Bapak Ibu sebutkan tadi yang 3 huruf ada berapa huruf? Ada 3 ya. Pertama ada fa'al. Yang kedua ada fa'ila. Satu. Yang ketiga fa'ula. Nah ini yang 3 ya. 3 huruf memiliki 3 bentuk ya. Ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula ya. Ada fa'ula. Mudhari'nya ada berapa? Yang dasarnya dari 3 huruf, ada 3 juga. Dasarnya 3 huruf. Ada yaf'ilu, kemudian apalagi yaf'alu, nanti ada yaf'alu. Kemudian nanti bisa yaf'ulu ya. Nah ini sementara ini dulu ya. Kita buatkan dulu yang dasar ya. Yang mana asalnya 3 huruf, nanti memiliki mudhari ya. Mudhari'nya juga sama 3 bentuk. Apabila fi'il madinya 3, maka mudhari'nya 3 juga ya. Apakah itu nanti fa'ala yaf'ilu ya, fa'ala yaf'alu, ini akan kita temukan di dalam rumus khusus ya. Yang penting kita hafal dulu, oh fi'il mudhari ada dhamir ya, terdapat dhamir. Nah, sebagaimana di buku ya, coba kita baca sambil murojaah halaman 10 ya, coba dibuka kembali. Dhamir rafa mutasil bil mudhari ya. Kata ganti subjek yang bersambung dengan fi'il mudhari. Nah, kita baca ya. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Silahkan. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Nah, sekali lagi. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Nah, sekarang ainnya kita ganti tadi dengan kasroh, sekarang kita ganti dengan fathah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ikuti ana. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Silakan. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Yaf'alna. Sahih. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Sahih. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Nah, ini ganti ainnya dengan fathah ya. Diulang. Taf'alina, taf'alani.
taf'alani taf'alna. Baik, af'alu naf'alu. Baik, satu lagi kita ganti ainnya dengan domah ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Oke. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Baik, jadi ada 3 bentuk ya. Ada 3 bentuk fiil mudhari ya. Baik, artinya sama, semuanya sedang berbuat. Yang membedakan nanti subjeknya gitu ya. Yaf'ilu subjeknya domir apa di sini? Domir huwa. Ya. Yaf'ilu ini artinya dia laki-laki sedang berbuat. Yaf'ilani apa subjeknya di situ? Domirnya langsung sebutkan alif ya, alif. Jadi yaf'ilani ini domirnya alif ya. Ya sebagai subjek di sini domirnya ya. Alif apa artinya? Mereka berdua laki-laki ya. Sedang apa? Sedang berbuat ya. Yaf'iluna. Mana domirnya Bapak Ibu? Waw ya. Waw di sini apa artinya? Mereka lebih dari 2 orang laki-laki ya. Sebagai subjek yaitu waw ya. Taf'ilu apa domirnya? Hiya. Mana hiyanya? Tersembunyi ya. Apa di sini? Taf'ilu artinya dia seorang perempuan sedang berbuat ya. Taf'ilani lagi. Mana domirnya? Alif lagi ya. Alif di sini untuk mereka 2 orang perempuan ya. Berarti mereka 2 orang perempuan sedang berbuat. Yaf'ilna, mana domirnya? Ya, nah ya. Nah di situ apa artinya? Mereka Taib ahsantum ya. Mereka lebih dari 2 orang perempuan sedang berbuat. Taf'ilu kembali ke orang kedua. Berarti taf'ilu apa domirnya? Oke, apa domirnya Pak? Anta. Antanya mana? Tersembunyi ya. Taf'ilu artinya kamu seorang laki-laki sedang berbuat. Ya ini hafalkan lagi ya. Taf'ilani, mana domirnya? Alif lagi. Nah alif di sini untuk kalian 2 orang laki-laki sedang berbuat. Taf'iluna. Waw lagi. Tapi bedanya waw di sini kemarin sudah dibahas. Waw di sini untuk kalian ya. Kalau rumusnya awalnya ada taf'iluna waw. Waw di situ artinya kalian lebih dari 2 orang laki-laki. Sedang apa? Sedang berbuat. Taf'ilina. Mana domirnya? Ya ahsan. Masya Allah. Ya di sini apa artinya? Kamu seorang perempuan. Sedang apa? Sedang berbuat. Taf'ilani. Oke, alif lagi. Berarti kalian 2 orang perempuan ya. Ini kalau sama, dua-duanya taf'ilani, nanti lihat konteks kalimat agar bisa membedakan mana yang kalian 2 orang laki-laki, mana yang kalian 2 orang perempuan ya. Lihat konteks kalimat. Taf'ilna. Apa domirnya? Nah lagi. Tapi nah di sini untuk kalian ya, lebih dari 2 orang perempuan. Af'ilu. Ana ya. Ananya mana? Tersembunyi ya, ananya tersembunyi. Artinya aku sedang berbuat ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Naf'ilu kami. Nah mana kaminya? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Nahnu ya. Nahnu tersembunyi berarti artinya kami atau kita sedang berbuat ya. Meskipun diganti ainnya menjadi yaf'ulu, mau yaf'alu, mau yaf'ilu, domirnya sama ya. Domirnya sama saja. Baik, modulnya sudah ada Bapak Ibu. Silakan dibuka di PDF ya.
Baik, di sini di modul latihan 8 ya, ada beberapa pembahasan, beberapa poin yang akan kita bahas ya. Baik, di sini yang pertama poin A ya, kisah Al-Kafirun ayat kedua ya. Kisah surah Al-Kafirun ayat kedua. Kenapa? Oh, naam sahih. Taib, taib, taib. Khair. Ya. Nah, berarti ini surah Al-Baqarah ya. Taib. Zalika. Apa makna zalika? Secara bahasa artinya itu. Al-kitabu. Kitab ya. Oke, nanti kita artikan maknawinya ya. Secara maknawi kita artikan. La. Tidak. Roiba. Ya, tidak ada keraguan. Fihi. Di dalamnya. Hudan. Sebagai petunjuk li untuk al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Ahsan. Berarti terjemahnya apakah itu kitab atau kitab ini? Kitab ini ya. Kitab ini la tidak ada roiba, keraguan, fihi tidak di dalamnya hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, kita berhenti di al-muttaqin. Coba sebutkan Bapak Ibu, ini jenisnya apa? Jenis isimnya. Kita punya contoh misalkan muttaquna. Muttaqun ya. Asalnya kan gini, muttaqun. Muttaqun ini artinya adalah satu orang laki-laki yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat kata muttaqin ya, muttaqina. Baik, kira-kira ini apa jenisnya? Oke, muttaqina. Bisa juga mungkin nanti dibaca muttaqun kan? Muttaqun. Oke, nah kalau ada contoh seperti ini maka identifikasi dulu ya, muttaquna atau muttaqin. Nah ini kira-kira isim apa Bapak Ibu? Ada isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, muannas salim, taksir. Ini kira-kira masuk ke mana? Masya Allah. Kenapa ada karena ada waw nun atau ya nun. Jadi kalau ada lafal yang dibaca muttaqun, una, ina, berarti ini jamak muzakkar salim. Ini menunjukkan ya laki-laki lebih dari dua. Jadi ini laki-laki ya lebih dari dua. Artinya apa? Sebetulnya secara bahasa muttaquna muttaqin ini artinya laki-laki yang banyak laki-laki yang bertakwa. Tapi apa laki-laki saja di sini dibatasi? Semuanya, termasuk juga para perempuan. Ya, ini ingat-ingat. Jika kita menemukan lafal seperti ini namanya jamak muzakkar salim, menunjukkan banyak ya laki-laki kalau secara bahasa. Tapi mencakup juga para perempuan ya. Baik, begitu Bapak Ibu ya. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, kemudian kisah surah An-Nasr ya. Ayat kedua. Ya, fadal. Oh ini teh buat diterjemahkan aja. Nah, oh taib. Ini bagian sekre ya, karena yang buat ya. Nanti tanya ke sekre, tapi Ana melihat ini sebagai ini aja. Nanti ditulis ada artinya di bawah. Ya. Karena Ana kemarin hanya memberikan naskah ayatnya saja ya. Bagian ini ya, para koordinator. Baik, Bapak Ibu sekalian, surah An-Nasr ayat kedua. Ya, ini sudah dibahas juga kemarin. Wa ro'aita. Apa wa artinya? Dan ro'aita. Kamu melihat. Baik, di sini kemarin apa domirnya? Domirnya ta. Domirnya apa? Ta, ya. Ta di sini apa artinya? Kamu seorang laki-laki, ya. Kamu seorang laki-laki. Wa ro'aita. Dan kamu melihat an-nasa. Seluruh manusia yadkhuluna. Nah, berarti dia yadkhuluna. Apa rumusnya kira-kira? Coba yadkhuluna. Kasih ana rumusnya, Pak. Oke, berarti kan
kita menemukan fi'il mudhari di situ kan? Coba tulis ya. Yadkhuluna. Baik, kita tulis dulu yadkhuluna. Wa ra'aitan nasa yadkhulu. Oke, kita tulis ya. Yadkhuluna. Sebutkan rumusnya. Kira-kira apa rumusnya? Yaf'uluna. Sorry. Jadi kalau kita lihat kan di sini kalau kita ambil misalkan contoh yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Oh, kira-kira yang mana rumusnya? Yang yaf'ulu. Nanti tinggal tambah wawu nun gitu kan? Yaf'uluna berarti rumusnya. Yaf'uluna. Nah, tadi Anda sudah sampaikan yaf'uluna. Kalau misalkan di sini kita lihat ini adalah fi'il mudhari. Jadi yadkhuluna ini adalah fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena kita lihat, di depannya ada ya, kemudian ada wawu sebelum akhir. Nah, wawu di sini apa artinya tadi? Apa wawu sebutkan? Mereka. Kan yaf'uluna apa artinya mereka? Mereka laki-laki lebih dari 2 orang sedang berbuat. Kalau yadkhuluna kira-kira apa artinya? Sedang berbuat atau sedang masuk? Iya, karena kalau di sini yadkhuluna artinya mereka lebih dari 2 orang laki-laki ya sedang masuk ya. Ada yang bisa menyebutkan apa kata dasarnya yadkhuluna? 3 huruf pasti. 3 huruf Pak. Apa? Dakhala. Itu kata dasarnya ya. Dakhala, nanti yadkhuluna ini adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari, kemudian mana domirnya? Wawu. Ya. Wawu di sini artinya apa tadi? Mereka lebih dari 2 orang laki-laki ya. Sedang apa? Sedang masuk yadkhuluna. Tapi di situ tidak diartikan sedang ya, karena di dalam Al-Quran terkadang segi waktunya tidak disebutkan ya. Intinya adalah di sini mereka ya lebih dari 2 orang laki-laki masuk ya. Karena kenapa kita sebut masuk? Karena kata dasarnya lihat ada huruf dal, ada kho, ada lam. Jadi dakhola. Nah, ini pelajaran kita waktu awal-awal pertemuan. Jadi setiap fi'il mudhari itu harus dilihat kata dasarnya. Kalau yadkhuluna, kata dasarnya dakhola ya. Coba Bapak Ibu nanti kalau menemukan fi'il mudhari cari kata dasarnya. Baru nanti tentukan subjeknya apa. Subjeknya adalah wawu di sini kan. Berupa domir. Apa wawu di sini artinya tadi? Mereka laki-laki lebih dari 2 masuk ya. Itu artinya yadkhuluna. Wa ra'aita, dan engkau melihat an-nasa seluruh manusia yadkhuluna mereka masuk ya. Kenapa tahu mereka di sini? Karena ada wawu ya. Secara bahasa ini untuk laki-laki merekanya, tapi mencakup juga perempuan. Yadkhuluna fi, apa fi? Ya. Oke. Di dalam dini agama Allah afwajan. Apa? Berbondong-bondong ya. Jadi kau melihat ya, kau telah melihat seluruh manusia mereka itu masuk ya ke dalam agama Allah ya, agama Islam dalam keadaan berbondong-bondong gitu. Nah, di sini kita mendapatkan 2 domir. Yang pertama ada ta, ini domir rofa mutasil, tapi dia bersambung dengan fi'il madhi ya. Ro'aita, rumusnya apa kemarin? Fa'al ta ro'aita. Yadkhuluna, rumusnya apa ini? Yaf'uluna. Subjeknya siapa di sini? Wawu, ya, artinya mereka. Jadi kalau ingat kalau ada wawu, Bapak Ibu, ini mereka, ya, untuk mereka. Mereka yang masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong, ya. Poin C. Surat Al-Humazah ayat ketiga. Yahsabu anna malahu akhladahu. Yahsabu. Yahsabu ini fi'il madhi apa mudhari? Mudhari. Cari domirnya Bapak Ibu. Yahsabu apa domirnya?
Oke, kalau kita lihat rumusnya yang mana? Yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Nah, berarti rumusnya ya sama kan? Yaf'alu, yahsabu. Sama nggak? Yahsabu, yaf'alu. Nah, berarti selaras tuh. Ya, yaf'alu, yahsabu. Tapi yaf'alu, nah, ini rumusnya dulu. Yaf'alu, kemudian selaras dengan yahsabu di situ. Yahsabu. Baik. Nah, sekarang kita cari mana domirnya, Bapak Ibu? Oke, sebentar. Yaf'alu, yahsabu. Sama tidak? Sama ya. Berarti domirnya apa di sini? Yang paling pertama. Tadi misalkan yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Apa domirnya? Huwa. Huwanya kemana? Tersembunyi. Nah, berarti sama kan? Yaf'alu, huwa juga. Nah, jadi kalau misalkan menemukan kata contoh yahsabu, oh yahsabu itu rumusnya yaf'alu. Berarti domirnya huwa. Huwanya kemana? Tersembunyi. Nah, berarti huwa di sini adalah subjeknya ya, adalah subjek. Nah, kita artikan yahsabu. Apa artinya kira-kira? Dia. Kenapa tahu dia? Karena ada huwa tersembunyi ya. Dia mengira ya, anna bahwasannya mala objek nih. Apa mala? Hartanya mala ya dia, hartanya dia atau hartanya akhlada. Akhlada itu apa? Mengekakalnya. Apa tuh? Mengekakalnya ya. Mengekalkannya, insyaallah ya. Akhladahu ya gitu ya. Nah, akhlada artinya mengekalkan ya. Akhlada. Nah, akhlada ya. Akhlada di sini akhlada. Nah, Bapak Ibu ada ingat nggak akhlada ini bentuk kata apa ini? Isim, fiil, apa huruf? Coba akhlada. Akhlada. Akhlada ini adalah akhlada ini adalah fiil madi. Nanti rumusnya af'ala. Kan pernah dibahas ya, fiil madi itu ada 19. Akhlada itu nanti mengikuti rumus af'ala ya. Ini mah ketika ada imbuhan, nah ini artinya adalah menjadi ada mekan. Kan asalnya itu apa kira-kira kata dasarnya? Kholida. Kholida itu kan artinya kekal ya. Kholida. Nanti bisa dia diberi imbuhan jadi akhlada. Kholida kekal. Berarti kalau akhlada apa? Mengekalkannya ya, mengabadikannya gitu ya. Nah, akhlada. Nah, ini kenapa menjadi ada imbuhan mekan di sini? Karena sudah diberi imbuhan hamzah. Jadi akhlada rumusnya af'ala gitu. Domirnya apa? Nanti domirnya huwa ya. Domirnya huwa tersembunyi gitu. Nah, jadi artinya di sini dia mengira bahwasannya hartanya dapat mengekalkannya. Nah, dia di sini siapa sih Bapak Ibu? Beneran Bapak Ibu. Al-Humazah ini menceritakan tentang siapa? Dia di sini. Tentang kan ya di sini diceritakan tentang para pengumpat ya, para penggunjing. Dan dia mengira bahwasannya hartanya juga dapat mengekalkannya. Padahal bisa nggak Bapak Ibu harta mengekalkan seseorang? Tidak bisa ya. Jadi itu adalah prasangka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita mengekalkan harta kita? Bagaimana? Dengan sedekah ya, salah dengan sedekah jariah, dengan berzakat ya, haji itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya disimpan saja, maka hartanya tidak akan kekal, Pak. Bisa kebakar, bisa hilang ya. Tapi kalau kita sedekahkan itu harta yang sesungguhnya. Termasuk apa? Iya, sudah dibahas juga ya orang-orang yang menggunjing dan humazatil
lumazah. Pengumpat, penggunjing ya. Mereka akan celaka di akhirat. Gitu. Dan sampai sini jelas Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah dapat berapa? 2 ya. Ada yadkhuluna dan yahsabu ya. Yadkhuluna wau. Oh ya tadi lupa nih, wau mereka kan? Mereka di sini kembali kemana? Ke anasa ya. Jadi kan engkau melihat anasal seluruh manusia, mereka masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Nah, berarti wow di sini kembali ke an-nasa ya. Mereka di sini adalah manusia. Tapi begitu ya, itu dari surah Al-Humazah. Lanjut ya, At-Takasur ayat ketiga. Kalla saufa ta'lamuna. Kalla, apa kalla artinya? Sekali-kali tidak. Saufa, kelak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saufa ini tanda apa ini? Tanda isim, tanda fiil. Saufa. Oh, tanda apa? Tanda fiil. Coba sebutkan tanda fiil, ada apa aja? Ayo Pak. Ini pelajaran kita Pak. Pelajaran kedua. Kedua, pertama. Coba, apa saja tanda fiil? Pertama ada kode. Kode dulu kan? Pertama ada kode. Kemudian yang kedua apa? Ada sin ya. Oke, kita sebut sin. Dibaca sa nanti ya. Ada sin. Dibacanya sa. Yang ketiga ada saufa. Oke, yang keempat ada tak mati. Nah, dari keempat ini mana yang termasuk tadi dicontoh? Saufa. Coba, qad apa artinya? Sungguh. Qad aflaha al-mu'minuna. Qad sungguh. Sa apa artinya? Akan. Saufa akannya tapi jauh, berarti kelak. Ya. Kalau tak sukun nanti dia menunjukkan pelakunya perempuan. Nah, ini nanti di akhir ya, di akhir pertemuan fa'il ya salah. Nah, berarti di situ ada saufa. Nah, berarti kalau ada saufa setelahnya isim fi'il. Kalau setelah saufa fi'il. Nah, fi'ilnya fi'il apa di sini? Mudhari. Ahsan tuh. Sekali-kali tidak ya, sekali-kali tidak. Saufa kelak ta'lamuna. Kalian akan mengetahui. Nah, di sini Bapak Ibu cari domirnya. Apa domirnya? Wow. Ya, domirnya wow. Wow di sini artinya apa? Kalian ya. Kalian lebih dari 2 orang laki-laki. Nah, sekali-kali tidak kalau kalian akan mengetahui. Nah, berarti di sini kalian ya adalah wow ya sebagai subjeknya. Gitu. Ya, sekali-kali tidak kalau kalian akan mengetahui ya. Ini surat At-Takasur. Nah, wow di sini kembali ke mana kira-kira? Wow di sini coba kita lihat. Alhaakumut takasur ya. Coba kita cek. Karena di sini wow mesti ada kembali ya. Kembali kemana gitu. Karena setiap domir itu ada tempat kembalinya ya. Saya coba lihat. Ini kan tentang orang yang alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, ini bagi orang-orang yang alhaakum. Alha itu melalaikan ya. Melalaikan kalian at-takasur ya. Dari apa? Berlomba-lomba dalam berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak jabatan, ya, berbanyak-banyak anak, hatta sampai zurtum, kalian masuk ke dalam al-maqabir, ke dalam kubur ya. Kala sekali-kali tidak, saufa kelak ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Nah, di sini kalian di sini adalah untuk orang-orang yang tadi diceritakan oleh Allah tentang orang-orang yang berlomba-lomba dalam ya tadi dalam memperbanyak harta, memperbanyak
hobi lah ya, macam-macam, membangga-banggakan gitu. Sampai mereka itu masuk ke dalam kubur ya, tersibukkan dengan hal-hal seperti itu. Nah kata Allah, sekali-kali tidak, kalau kalian akan mengetahui itu ya. Nah ini surah At-Takasur. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Nah ini kita baca. Faman, fa apa fa? Maka, man, barang siapa. Maka barang siapa, ya'mal. Ya, barang siapa yang melakukan suatu ya perbuatan ya misqala seperti zaratin. Zaratin apa? Sebiji sawi. Khairan kebaikan. Nah, kita berhenti dulu. Faman ya'mal. Ya'mal di sini apa rumusnya? Oke, berarti ada yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Berarti yaf'alu cocok ya? Ada ya'mal kan? Bunyi ayatnya apa? Faman ya'mal. Nah, di sini kenapa Ustaz nggak dibaca ya'malu? Kenapa ya'mal? Karena setelah man ya, nanti kita belajar di adawat an-nasibah, adawat al-jazimah, setelah man ini sukun. Tapi nggak pengaruh kok, tetap nanti domirnya apa kira-kira? Tetap huwa, ya, tetap huwa, tersembunyi. Maka barang siapa yang dia itu beramal, gitu ya, dia itu melakukan, mengerjakan, gitu ya, kan, ya amal apa kata dasarnya? Amila, amila, kata dasarnya amila ya. Berarti amila itu kata dasarnya, rumusnya fa'ila, nanti mudorinya ya malu gitu kan. Ya mal sukun karena ada man di sini ya. Faman ya mal, maka barang siapa yang dia itu mengerjakan miskola, apa miskola? Seperti zarotin, seperti biji sawi, biji atom, khairan, kebaikan, yaro, dia akan melihat kebaikan tersebut. Waman, dan barang siapa ya'mal, sama ya, dia berbuat, dia mengerjakan miskola seperti zarotin, seperti biji sawi, syarran, keburukan, rohu, dia akan melihatnya. Nah ini artinya bahwasannya Allah tidak akan menzolimi seseorang ya, sekecil apapun amalan kita, baik itu kebaikan ataupun keburukan, rohu, dia akan melihatnya ya. Jadi sekecil amalan bapak ya, ibu yang dikerjakan, bapak akan melihat kelak balasannya ya. Jadi ini pelajaran penting, kita tidak boleh menyia-nyiakan amalan sekecil apapun. Kan kata Allah, barang siapa yang dia mengerjakan, kan huwa di sini kan, domirnya apa? Huwa. Ya, barang siapapun pokoknya yang mengerjakan suatu amalan sebesar biji sawi berupa kebaikan, dia akan melihatnya, dia akan melihat balasannya. Nah, ya'mal di sini domirnya huwa. Huwa di sini kembali kemana? Coba, huwanya kan tersembunyi ya Bapak Ibu ya. Kembali kemana huwanya? Kembali ke man. Gitu kan. Maka barang siapa, dia di sini maksudnya barang siapa, atau orang yang, man itu bisa artikan barang siapa, orang yang dia itu mengerjakan suatu amalan, suatu pekerjaan sebesar biji sawi, rohu, dia akan melihatnya. Nah, huwa di sini berarti kembali ke orangnya, kembali ke man. Gitu ya. Jadi huwa di sini bisa kembali ke man. Ini menunjukkan huwanya adalah dia. Dia di sini siapa? Kembali ke orangnya. Orang yang apa? Orang yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan ya, dari seperti sebesar biji sawi ya, atau sebesar biji atom berupa kebaikan atau keburukan ya. Itu Bapak Ibu ya, di sini terdapat huwanya tersembunyi ya. Baik. Sedikit lagi poin F ya. Alam nasroh laka sadraka ya. Alam. Apa alam di sini? Bukankah
Nasroh apa? Kami telah melapangkan. Telah apa? Melapangkan laka bagimu sodroka dadamu. Nah, alam nasroh. Nasroh, coba nasroh di sini isim fiil huruf fiil apa di sini? Madi mudori ya. Kan ada nun kan? Seperti tadi misalkan di contoh ada af'alu naf'alu, berarti ada nasrohu ya. Nasrohu, coba di sini Bapak Ibu, rumusnya apa kira-kira? Nasrohu. Coba rumus fi'il mudhari'nya aja dulu. Nasrohu apa? Naf'alu. Ya. Nasrohu itu rumus fi'il mudhari'nya adalah naf'alu. Kita tulis ya, nasrohu ya, nasrohu ini rumusnya naf'alu. Betul tidak? Nasrohu rumusnya naf'alu. Betul ya. Nah, berarti di sini ada domir tidak? Domirnya apa? Coba naf'alu, ada nun depannya. Apa domirnya? Nahnu. Kemana nahnunya? Tersembunyi ya. Nahnu tersembunyi. Berarti nasrohu domirnya sama nggak dengan naf'alu? Sama, nahnu juga. Nah, tapi nahnunya kemana? Tersembunyi juga ya di dalam nasrohu. Makanya nasrohu artinya apa? Kami telah melapangkan ya bagimu sodroka. Bagimu apa? Dadamu ya. Gitu. Nah, di situ ya ada nahnu. Nahnunya kembali kemana kira-kira Bapak Ibu? Kembali kan, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu ya. Berarti nasrohu ada nahnu tersembunyi ya. Subjeknya berupa domir rofa ya. Tapi nahnu di sini kembali kemana? Kembali ke Allah ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Nahnu kembali ke Allah ya. Mafhum salah sampai sini? Ya, jadi intinya Bapak Ibu setiap domir ya diperhatikan ada pada setiap fiil ya, baik itu fiil madi, baik itu fiil mudhari ya, begitu. Mafhum sampai sini? Ya. Jadi latihannya seperti itu Bapak Ibu, cari domir ya yang ada pada fiil mudhari. Kalau ada nahnu tersembunyi, kayak tadi kan ada wau mereka gitu, wau yang sebelumnya ta'lamun, kalian gitu ya. Itu biar apa sih Bapak Ibu kita belajarin? Biar tahu subjeknya gitu. Oh, ada wau mereka, bisa kalian. Gua, dia gitu kan, meskipun tersembunyi gitu ya. Satu lagi ya, kisah surah Al-Mutaffifin ya. Falyawma alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Apa fa artinya? Maka al-yawma, maka pada hari ini, alladzina, orang-orang yang amanu. Berhenti sampai situ. Amanu ada domir tidak? Apa domirnya? Wow, jangan ragu ibu bapak ya, kalau ada wow langsung amanu, kafaru, wow kan? Nah, wow di situ apa artinya? Mereka lagi, pokoknya ingat pak, wow mah mereka, gitu kalau di fi'il madi ya, mereka. Maka pada hari ini orang-orang yang mereka beriman, ya, minal kuffari, ya, dari al-kuffar, dari orang-orang kafir. Yadhakuna. Yadhakun ada domir di sini. Apa domirnya? Waw lagi. Waw di sini apa artinya? Mereka ya. Mereka itu tertawa. Nah, pertanyaan apa di sini? Siapa yang menertawakan? Orang-orang beriman apa orang-orang kafir? Coba kita cek. Fal yauma alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Siapa yang menertawakan? Orang-orang beriman. Ibu bapak, salah satu kisah di dalam surah Al-Mutaffifin nanti, orang-orang beriman itu menertawakan orang-orang kafir. Karena kan pas di dunia, orang-orang kafir menertawakan orang-orang beriman. Gitu. Jadi pas mereka beriman, mereka taat kepada Allah, mereka mau mengikuti Nabi SAW, ditertawakan.
wah cana ini mah ya orang-orang kafir lah ya dengan segala pernyataan mereka. Nah, tapi nanti di akhirat kata Allah falyawma alladzina amanu minal kufari yadhakun ya. Pada hari ini orang-orang beriman itu menertawakan orang-orang kafir. Yadhakun. Nah, Bapak Ibu, yadhakuna artinya apa? Tertawa, menertawakan. Kata dasarnya apa kira-kira? Cari kata dasarnya ya, kita belajar. Biasa. Harus dibiasakan Bapak Ibu. Cari kata dasar. Yadhakun. Dan nggak mungkin ada wawu kata dasarnya. Apa? Ada kata dot di situ ya. Ada huruf dot, terus ada ha, terus ada ka. Dibaca apa kira-kira? Dohaka, dohika, dohuka. Dohika. Dohika teh artinya telah tertawa. Nanti fi'il mudhari'nya yadhaku. Yadhaku. Ini Bapak, banyak aja ya kita mencari rumus-rumusnya. Yadhaku. Kalau ada wawu, sebentar. Yadhaku di sini untuk siapa? Rumusnya yadhaku berarti yaf'alu ya. Yaf'alu berarti huwa kan? Masih huwa. Kan bentukan awal mah untuk huwa tersembunyi. Nanti kalau sudah ditambah wawu nun, contohnya yadhakuna, berarti bukan untuk huwa lagi, ya, tapi wawu di sini untuk mereka, ya. Yadhakuna untuk mereka. Mereka itu bahasa Arabnya apa? Hum. Gitu. Yadhakuna mereka itu menertawakan, ya. Minal kufari. Nah, al-kufar itu isim apa Bapak Ibu? Coba kita cek kafirun. Apa artinya? Orang kafir seorang. Kafironi. Dua orang kafir ya. Atau bisa ini kan? Bisa ini bisa kafironi atau kafiroini. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita jama'kan, jama'nya apa kira-kira? Jama' muzakkar salim. Harusnya apa? Kafiruna. Bisa kan? Memang formatnya gini, kafiruna atau kafirina. Kafirina. Tapi ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran menggunakan jamak taksir. Apa? Kufar. Kalau para khotib di mimbar mengatakan kaum kufar atau kafirun. Banyak yang mengatakan yang mana? Biasanya orang-orang kufar gitu kan? Kufar itu orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu tiasa nganggo kafiruna, bisa juga pakai kufar. Ini mah versi jamak muzakkar salim, yang ini mah versi taksir. Ada di Quran gitu, ya. Mafhum sampai sini? Yadhakun, mereka tertawa, ya. Alal aroiki zuruna, di atas dipan-dipan. Zuruna, mereka melihat. Yang melihat siapa Pak? Yang ada di dipan-dipan? Kan ada wawu di sini. Mereka di sini siapa? Orang-orang beriman. Ternyata ada ya di bawahnya. Yadhakuna alal aroiki zuruna, di atas dipan-dipan. Ala kan di atas. Al aroik dipan. Ini kata dasarnya arikah ya. Yang pernah belajar ABY Al-Arabiyah Bani Yadaik pasti tahu bahasa Arabnya arikah. Arikah teh apa Bapak Ibu? Ada pernah dengar arikah? Arikah teh sofa. Arikah teh sofa, dipan gitu ya. Sofa lah, arikah. Nanti jamak taksirnya adalah aroik. Jadi kalau banyak sofa, aroik namanya. Kalau satu sofa, arikah. Alal aroiki zuruna. Gitu, mereka melihat. Melihat siapa di sini? Orang-orang kafir sedang diazab. Kan dulu ditertawakan, mereka menertawakan, sekarang di atas dipan mereka. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Apa artinya hal? Apakah suwiba diganjar al kuffaru orang-orang kafir segala kanu mereka ya yaf'alun yang mereka kerjakan. Tuh wawu di sini teh artinya mereka yang zurun, mereka melihat. Wawu di sini yaf'alun, mereka
mengerjakan. Nah, tapi wow di situ hati-hati Pak. Wow di situ ada yang kembalinya ke orang-orang beriman, ada wow di situ kembali ke orang-orang kafir. Kalau ya ada hakun, wow di situ orang-orang beriman mereka. Yang zurun, wownya untuk orang-orang beriman mereka. Yaf'aluna, ini untuk mereka orang-orang kafir gitu ya. Apakah mereka diganjar orang-orang kafir itu dengan segala apa yang mereka kerjakan ya? Kan orang-orang beriman mereka nanti melihat mereka disiksa, diadab di akhirat gitu. Nah, satu lagi PR ya Bapak Ibu ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Ini coba cari ya, terjemahkan surat An-Naba ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Coba cek, cari mana fiilnya ya. Cari domirnya sebagai subjek ya. Begitu Bapak Ibu ya. Masya Allah, kalau kita kaji semua mungkin dalam satu waktu tidak sempat kita kaji karena masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan apa fiil mudori ya, beserta domir-domir yang terdapat padanya gitu. Nah, salah nanti di pekan depan karena madi mudorinya sudah, itu kan versi ma'rufnya ya. Nanti salah di pekan depan kita bahas yang versi majhul dalam Quran ya. Apa majhul itu? Pasif. Masih ingat nggak Bapak Ibu yang pasif apa saja? Nah, kita sebutkan aja lah ya. Kan kalau yang madi ma'ruf kan ada fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau yang majhulnya gimana? Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Coba ikuti anak. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Coba ikuti anak. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Ada di halaman 8 sih ya, nanti dicek aja. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Nah, Bapak Ibu, kan ini fi'il madi ma'ruf mah 3 bentuk ya. Ada fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Bentuk majhulnya hanya satu yang pasif. Bentuknya fu'ila saja, nggak ada yang lain ya. Untuk yang 3 huruf. Fu'ilan. Jadi ini kan ma'ruf nih, Bapak Ibu. Fa'ala, fa'ilah, fa'ula nih ma'ruf. Nanti majhulnya hanya satu. Jadi Bapak Ibu nggak susah ngapal ini untuk majhul mah. Hanya satu, fu'ilan. Nah, mudorinya juga sama. Nanti bentuk majhulnya hanya satu. Apa bentuk majhulnya dari mudori? Yuf'alu. Ya, jadi untuk mudorinya juga satu. Yang mana majhulnya adalah yuf'alu. Yang madinya fu'ila. Gitu ya. Nanti seperti biasa ada domirnya lagi di situ ya, yang terdapat di dalam fi'il majhul gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Masya Allah, masih ada sisa majhul insya Allah dalam satu pertemuan saja. Kemudian nanti ada amar nahi. Sisanya kita akan membahas domir objek, domir kepemilikan ya, kemudian domir yang bersambung dengan huruf ya. Sisanya tentang al-muqabalah dan seterusnya. Gitu ya. Ya Bapak Ibu terus dilatih ya tentang domir-domir ya. Karena nggak cukup mungkin sepekan 1 jam, mungkin kurang ya. Harus punya waktu untuk mendalami lagi domir-domir ya, mana yang bersambung dengan fi'il madi, mana bersambung dengan fi'il mudhari ya, dan seterusnya. Nanti juga ada yang bersambung dengan fi'il majhul ya, dengan fi'il majhul. Nah, mungkin 5 menit silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mangga apa dahlan? Oh, yang mana? Oh, surat Al-Humazah ya? Taib. Wailun likulli humazatil lumazah. Apa bedanya gitu Pak ya? Khair. Itu mah beda isim aja Pak, beda contoh ya. Coba kita cek ya. Al-humazah. Itu beda contoh ya. Nah, ini secara makna ya. Wailun celakalah likulli.
bagi setiap humazah. Humazah itu adalah apa artinya Bapak? Pengumpat, lumazah pencela ya. Jadi ingat Pak, kalau ada di Al-Qur'an ada humazah, itu artinya apa? Pengumpat. Kalau lumazah artinya pencela ya, yang suka mengumpat, salah satunya humazah yang menggunjing, ibah itu humazah. Iya, beda arti. Nah, di situ Allah menekankan celakalah ditegaskan bagi orang-orang yang mengumpat lagi mencela. Jadi ada dua orang yang berbeda, tapi bisa saja dalam satu orang itu sama. Jadi satu orang itu selalu mengumpat, ya iya, mencela juga iya. Ini kelak di akhirat akan dibayar apa? Tunai ya. Apa yang mereka ambil dari hak seseorang. Jika tidak meminta maaf di dunia. Siapa dia tadi? Humazah dan Lumazah. Dan mereka juga mengira apa? Hartanya dapat mengekalkannya. Padahal bisa nggak Pak? Nggak bisa mengekalkannya. Ya. Ini orang-orang yang disinggung oleh Allah ya, kecelakaan bagi mereka. Itu padahal sholat itu beda kosakata ya, beda kosakata. Mirip ya, betul. Jadi mungkin Pak ini sisi sastranya. Jadi memang indah Al-Qur'an itu. Wailul likulli humazatil lumazah, humazah, lumazah gitu kan, seperti syair, tapi bukan syair kan? Indah Pak. Masya Allah. Humazah, lumazah. Secara makna mu'annas. Mu'annas. Apakah memang begitu kenyataannya? Para pengunjung itu banyaknya kaum mu'annas ya. Ya, tapi laki-laki juga ada aja yang begitu ya. Nah, itu harus dijaga Pak, karena itu dosa besar ya. Wail, celakalah kata Allah. Wail itu salah satunya lembah yang ada di neraka. Lembahnya itu diisi dengan nanah dan darah apa? Para penghuni neraka. Itu namanya wail, lembah. Bisa juga artinya makna binasa, celaka juga bisa ya. Bagi orang-orang yang humazah lumazah. Ada juga yang apa? Di dalam lembah itu fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahun. Jadi banyak yang diancam ya. Wailun lil mutaffifin. Jadi dalam lembah itu tuh ada al-mutaffifin, ada al-musallin yang allazina hum an salatihim sahun, ada humazah lumazah, ada wailun, ya yang macam-macam banyak Pak. Jadi lembah itu tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang yang tadi lah sholatnya nggak bener lah gitu. Ada juga yang lain. Kenapa Pak sholat nggak bener diancam neraka? Coba Pak, ada yang sholatnya tidak memperhatikan tumaninahnya ya, mereka keluar dari waktunya. Kenapa? Karena kebayang Pak, sholatnya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau ada hak-hak yang kita langgar itu, maka ya otomatis ada konsekuensinya di situ. Ya, maka Allah ancam bagi orang-orang yang tadi humazah lumazah ya. Mengapa dikaji di rumah ya? Cari tafsir yang bisa bantu kita untuk memahami Al-Quran. Jadi Bapak udah belajar domir nih hari ini, kemarin ada tafsir itu membantu kita tahu kembalinya kemana. Wow kemana, hum kemana ya. Tak itu tadi ro'aita, tak ini sini siapa maksudnya gitu kan. Kembali ke siapa. Tapi itu barangkali, ya mangga Ibu. Mangga. Gimana? Mengumpat ya Bu. Baik, aduh panjang lebar. Ini mah anak izin Ustadz Mudir yang harus menjelaskan ya. Karena Ustadz Mudir yang lebih layak menjelaskan hal itu. Bagaimana sikap kita kepada pemerintah. Kalau anak sendiri mah sami nawafa'na. Ya, selama pemerintah itu tidak memerintah kepada kemaksiatan, maka kita taati ya. Maka kalaupun mereka berbuat kesalahan, bagaimana caranya para ulama? Mereka menasihatkan langsung ya pada pemimpin tersebut. Tapi bukan dengan berombongan nih Pak, satu orang, mungkin satu kota mewakili satu orang datang ke pemerintah tentang mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai syariat misalkan ya. Itu Ustadz Muzir nanti lebih bisa menjelaskan tentang bagaimana sikap kita kepada pemimpin ya. Nah itu barangkali Masya Allah. Ini Bapak Ibu ya, semangat Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang ya. Anggap kita naik bis ini belum turun-turun ya. Allahu Akbar. Masih tacan dugi-dugi lah. Nanti sampai ini Bapak Ibu, Anda ingatkan satu hal. Kita akan ada ujian. Nanti berhenti di domir. Domir itu nanti ada ujian setelahnya. Jadi setelah domir Bapak Ibu lulus nih, bagus. Lanjut ke al-muqabalah dan seterusnya ya. Jadi setiap bab itu akan ada ujian.
domir khusus ujian domir, nanti al-muqabalah ujian al-muqabalah itu tentang wazan mauzun kalau masih ingat. Fa'ala, fa'ila, fa'ula ya kan. Nah itu ya. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa Anda sampaikan. Persiapkan ujian dari sekarang ya, karena mungkin tidak terasa, mungkin 2, 3, 4 pertemuan, 1 bulan lagi kita ujian kayaknya. Karena cepat, kalau kesininya cepat Pak, amar nahi gak akan terlalu lama insyaallah ya. Siapkan ujiannya, ya mungkin bisa online, nanti bisa di kertas masing-masing di rumah ya. Syukuran ala ihtimamikum, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam belajar dan mengajar. Amin Allahumma amin. Nah, khatim bidoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.